Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik lagi ya, yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Agar teman-teman bisa memahaminya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saksikan video berikut ini ya. Teman-teman, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan wakil wali kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendradiningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarnya dengan bantuan handoko. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Teman-teman, mari kita isi halaman 56 ya. Pertanyaannya, 1. Pada saat dibahas rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia dijajah oleh negara apa? Betul, negara Jepang. Yang kedua, pada saat 9 Agustus 1945, 3 tokoh pimpinan Indonesia berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Siapa saja mereka? Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Ajiman. Yang ketiga, mereka ke Vietnam hendak menemui siapa? Ya, betul, Jenderal Terauchi. Nah, yang keempat, apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan tersebut? Ya, mereka membicarakan bahwa Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda ya. Yang kelima, bagaimana tanggapan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tentang tuntutan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia? Pada awalnya beliau menolak karena takut ya. Kemudian beliau pura-pura diculik oleh para pemuda. Akhirnya mereka berhasil membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 WIB. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat itu pada pukul yang sama, yaitu 10? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas atau dingin ya? Suhu udara yang kita rasakan sangat berpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas dan bersuhu tinggi. Demikianlah pembelajaran tematik hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua memahaminya ya. Tetap semangat. Tadi di halaman 56 ternyata Bu Guru baru isi sampai nomor 5 ya. Nomor 6 sampai nomor 10 teman-teman kerjakan di rumah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.